Pak Dere sibuk apa Pak Dere? Pak Dere kayaknya sendiri ya di hotel ya, ya tuh Pak Faisal. Coba temani lah. Mohon maaf ada kegiatan di sekolah jadi Oh gitu. monitor dari sini dulu. Karena saya lihat Pak Dere itu sibuk-sibuk ke sana ke sini. Pak Dere ngapain Pak Dere? Memang memang DKV cocok memang sesuai jurusan. Ibu Nur, Ibu Nur, Assalamualaikum, Ibu, apa kabar? salam. Ya, Saya Ibu mau Nur nih keluarkan besok. kecipu tapi cuma melihat saja. Iya, ini memang HP-HP Pukeciput ini, aduh, dalam mimpi saja. Saya tunggu pertemuan berikutnya, semoga ya. Oh, sudah ada dari Dimas.
Bu Haryati, suara saya kedengaran nggak Bu Har? Bu Haryati? Terdengar Pak Dire. Oh ya, oke. Jelas nggak Bu? Kurang besar nggak suaranya Bu? Sudah cukup sih Pak. Bagus Pak Dere di Kumbe Oke. mainnya. Ibu yang putus-putus suaranya Bu Har. Iya. Koreksi apa Bu Hari ini? Kayaknya di Kepi jadi jauh ya deh. Bu Haryati Pak. Beliau. Iya. Bukan di Kepi, di Kumbe Pak Dere. Oh, di Kumbe sudah pulang. Oh iya iya. Iya, ya Iya. ampun, saya kok berangkat tuh heboh sekali ya, semua orang tahu saya sedang tidak berada di Kumbe ya. Penuh oleh-oleh. Pak Dere katanya ada di Ternyata, TV. Makanya begitu. Jawa. Ini Saya terbang saya kilat. berbagi praktek baik saya itu. Ya, Saya senang bagi-bagi. Iya. ya, siap, 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 siap. Ya, ya, hormat, hormat. Ya, Iya. begitu. Ya, Ya, ini saya pantau ini semua pada sibuk ini. iya. Ya, jadi Sepertinya untung Pak Dere kemarin itu cukup bijak. Lalu beliau bilang, ini kita antisipasi jangan sampai pada sibuk tidak hadir, jadi kita bisa Zoom. Terima kasih untuk Pak Dere ini. ya Ya, sehingga sambil jalan sesuai tugas, jurusan. ya, sambil jalan tugas juga bisa jalan begitu. Nah, ya, Harus masuk di Baik, baik. Ya. ya, masuk di dalam alamat ya, alamat Zoom-nya ya. Buka. Hah? Nanti di sesi ini baru kita ya. cek ini, cek. Oh, ini kurang. Dokumen kerja saya malam ini. Oh, di sini Bapak. Pada dulu itu saya lagi biasa ada. Jadi pembimbing mahasiswa itu. Baik. Hmm. Jadi saat tidur tidur itu jaga. Jam berapa saya bangun? Saya mulai lagi. Belum selesai kan? Satu lagi kacamata juga. Betul. Oh iya, sekarang begini. Apa itu? Kita pilih berapa ini? Ya, Kita harus berani ini. ya, Kalau kita wawasan kita jangan lagi ini. Gimana mau? betul. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waduh, saya bawa. Gimana? Tidak, ke bawah sampai ke sini. Merauke. Halo. Yuk ke bawah. Yuk bisa bikin kan? Kalau saya ini saya bisa kirim online. Yuk, oh boleh. Sudah bisa masuk, Pak? Oh. Kita scan berapa Pak? Ya. Kali ini kan panjang kan. Juga bisa. Oh, yang pulang. Dari tadi di sini. Ada. Ada. Saya belum pernah juga coba ini. Recording. Ya, di forward itu. Kau punya WhatsApp di sini kan? Oke. Ibu. Ibu.
Kita bisa sambil jalan, Pak ya? Atau Ya. sambil jalan ya? Oke. Ya, kita bisa mulai ya. Ini Ya. sudah ya? Sudah bisa ya? Oh ya. Bisa dengar suara saya Kak, Kombe? Bisa? Bisa, Pak Bapak. Ketua. Jelas. Bisa ya? Bisa Bapak. Kalau Iya, kita ya kita tadi saya sibuk telepon Mars tapi belum Korpri kabar. lagi. Ya, belum ada kabar. Ya, kita bisa mulai ya Bapak Ibu. Bisa, Bisa, Bapak Bapak. Lo. Oke, baik. Ya, pertama-tama selamat pagi untuk kita semua. Ya, saya Selamat pagi, bersyukur kepada Bapak. Tuhan karena atas perkenan Tuhan sehingga pagi ini kita bisa hadir dalam keadaan sehat untuk melakukan rapat ini. Kebetulan di ruangan juga hadir Pak Kepala Seksi Pendidikan Khusus, Pak Irmo Goin. Mungkin Ibu Kabit sebentar akan gabung. Untuk kemudian kita akan lihat sama-sama apa yang kita sudah kerjakan, lalu kemudian apa yang kita harus siapkan ke depan. Jadi mungkin sebelum sampai ke nanti sebentar kita akan masuk ke materi substansi terkait proposal yang kita sudah siapkan. Mungkin ada beberapa hal sebelum kita sampai ke sana untuk kita tahu bersama. Pertama, memang kita sempat terhenti sekitar ada ya sejak Oktober ya kalau tidak salah. Ya. Oktober, ya waktu itu bukan Oktober, Agustus. Sekitar Agustus kita tidak jalan karena memang waktu lalu kita bisa didukung dengan sejumlah anggaran yang langsung oleh Pak Gubernur. Itu juga bisa jalan juga dengan SK Gubernur. Namun dalam perjalanan hal itu tidak bisa dilanjutkan karena itu persis kendala di pembiayaan. Yang kedua, melalui Dinas Pendidikan bersama Kepala Dinas kami coba berusaha untuk mendorong sehingga kegiatan dia tidak terputus. Dan ya puji syukur kepada Tuhan tahun ini melalui bidang pendidikan akademikitas dan pendidikan khusus bisa mengalokasikan sejumlah anggaran untuk kita bisa fasilitasi kita punya proposal ini sampai tuntas, begitu. Jadi sebenarnya apa yang kita hadir di sini ada dua hal yang kita mau coba lakukan. Pertama sekali kita coba lihat kembali proposal, terutama dengan program-program studi yang kita sudah tetapkan. Apakah memang dari semua program yang kita tetapkan itu kita tetap jalan atau memang kita perlu lihat kembali? Itu pertanyaan pertama yang nanti kita akan sama-sama diskusikan. Lalu yang kedua, memang itu dalam RAP yang kami lihat, yang kami terima kemarin, juga sama ya Ibu Haryati, saya sudah kirim juga dengan teman-teman di dinas kita sudah bahas kemarin. Sebenarnya kegiatan ini yang saya lihat di RAP itu sebenarnya kegiatan sudah jalan sebenarnya. Yang belum kita fokus itu di situ pada masalah FGD dengan teman-teman di Politeknik Jember. Yang pertama itu, yang kedua kita punya tim harus pergi juga, istilahnya pra apa ya, pra workshop di sini begitu. Jadi kemarin itu setelah diskusi dengan Ibu Kabit juga dengan Pak Kepala Seksi yang kebetulan hadir, mungkin ada beberapa orang yang harus pergi dulu di sana terkait hal-hal yang kita akan kemudian bahas tuntas di workshop sini begitu. Jadi memang diskusi kita di sini pertama itu akan terkait dengan prodi yang kita sudah sepakat kemarin kan ada sekitar 5 ya. Nah itu apakah memang semua kita jalan atau ada yang perlu kita lihat lagi dari sisi kemampuan kita macam begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tim yang berangkat ini siapa-siapa nanti teman-teman bisa usulkan sehingga itu segera bisa diberikan nama ke Dinas Pendidikan untuk segera diberikan surat tugas
begitu untuk ke Polije. Nah, keberangkatan itu kita harap kalau bisa minggu depan ini, sehingga target minggu depan berikut itu sudah balik, dan itu kita bersama tim dari eh, Polije itu melakukan workshop di sini, paling kurang ada 4 hari, begitu. Paling kurang 3 hari. Sehingga kemudian nanti kita punya bahan itu bisa lengkap, begitu. Karena memang kemarin itu minta maaf ya, ini bukan apa, tapi melalui Ketua BP3OKP memang itu sudah menjadi diskusi, dan beliau juga memang rupanya ada program kita ini sejalan dengan mereka punya program unggulan yang sudah disiapkan di sana. Jadi kalau bisa proposal yang kita sampaikan ini lengkap, termasuk dia punya kegiatan akademiknya yang kita harus rencanakan, lalu kemudian dia punya sarana minimal kita harus tahu yang dibutuhkan seperti apa. Karena ini seperti yang rapat sebelumnya saya sudah pernah sampaikan, eh, ya kaitan juga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Pokja, Pokja maksudnya BP3OKP Papua Selatan ini. Eh, Nanti pada workshop dengan teman-teman dari Polije di Merauke, beliau berkenan hadir juga pada saat itu. Sehingga saya yakin akan membantu kita juga untuk mendorong percepatan itu. Karena itu yang memang teman-teman tim, saya rasa terima kasih juga karena sudah selama ini membantu kita semua mempersiapkan berbagai hal. Mungkin nanti kita akan minta juga usulan tenaga pendidik yang memang kita selama ini harap, kalau bisa sudah cukup lengkap dalam kita punya proposal yang kita harapkan itu. Karena kelihatannya belum belum ada, nanti mungkin akan rinci disampaikan oleh Pak Hariman nanti. Jadi mungkin kita akan fokus pada beberapa hal itu. Pertama, jurusannya kita coba lihat kembali. Yang kedua, bagaimana kita pergi, tim siapa yang akan pergi ke sana. Materi tentunya lebih banyak soal akademiknya, kegiatan akademik. Lalu mungkin sarananya, bahkan PKS itu mungkin akan tuntas di sana. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Nanti sebelum kita diskusi, mungkin Pak Hariman ada sesuatu yang mungkin disampaikan soal dia punya apa yang sudah disiapkan sampai dengan sekarang. Lalu kemudian nanti apa yang kita harus segera siapkan sebelum berangkat ke Polije, begitu. Oh, itu. Yang berikut memang soal dia punya pembiayaan apa segala macam itu karena dia masuk di DPA Dinas. Jadi mungkin nanti khususnya untuk Ibu Kepala SMK Kumbe yang selama ini menjadi bendahara tim yang membantu kami. Mungkin nanti terus berkoordinasi dengan Ibu siapa? Ibu Rumlus, Sinta Rumlus, ya di dinas Baik. untuk ada apa yang kita sudah kerjakan. Lalu Oh, baik, baik, Pak. dari Pak Derek kemarin saya sudah minta juga dia punya foto-foto kegiatan dan saya lihat sudah cukup bagus itu. Tinggal mungkin dia punya laporan sehingga jangan sampai ada duplikasi laporan Ya, begitu. LPG-nya. Ya, LPG-nya begitu. Yang Oh kita iya, baik, belanja, baik, yang kita baik, sudah Pak. belanja Ya, yang mana? baik, Pak. Ya, setahu saya kemarin itu lebih banyak Ya, di perjalanan ya Bunda kalau tidak salah. Setahu saya itu. Ya. ya betul, betul, Ya. betul. Kalau soal makan minum mungkin ada juga, tapi supaya tidak duplikasi, nanti tinggal koordinasi dengan Ibu Sinta. Mungkin secara garis besar, mungkin di situ juga kita punya ada biaya pembiayaan honor macam begitu. Jadi itu secara teknis mungkin nanti Pak Kepala Seksi, saya sudah minta bantuan juga untuk misalnya SK panitia, SK tim juri itu ada 28 tim ahli penyusunan itu ada 28 orang. Lalu mekanisme pembayarannya seperti apa? Karena kelihatan honor yang cukup besar di situ, honor tim tim pendiri itu 26 orang. Nah, karena itu yang saya lihat memang kita harus atur baik sehingga laporan kita itu kemudian tidak menjadi masalah kemudian begitu. Nah, saya pikir itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Mungkin sebelum kita diskusi, mungkin Pak Hariman mungkin bisa menyampaikan sesuatu sehingga itu bisa menjadi bahan diskusi kita sama-sama. Terima kasih begitu. Sementara dari saya. Ya, silakan Pak Hariman. Baik, terima kasih. Bisa dengar suara ya? Terdengar, Bapak.
Bisa dengar, ya. Bisa, Pak. Baik, terima kasih. Seperti sudah dijelaskan sama Bapak Alo tadi selaku yang membuka acara kita. Untuk itu saya langsung saja. Kami sebenarnya sudah merancang tornya, meskipun ini kan hanya sekitar istilahnya tor-toran lah begitu untuk melengkapi pedoman kita untuk ke sana. Sebenarnya ya hari ini kita bahas juga sebetulnya ini. Yang jelas di sini ini saya tulis ini maksud dan tujuan kita dari kegiatan ini. Yang pertama itu mengkoordinasikan dengan para pihak dalam rangka perencanaan pendirian Politeknik Provinsi Papua Selatan. Yang kedua kita intensifkan rapat-rapat ya dalam rangka menyusun kurikulum pendirian Politeknik Provinsi Papua Selatan. Yang ketiga mengkoordinasikan kerjasama dengan calon perguruan tinggi induk ya atau PSKDU-nya. Yang keempat itu workshop ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Iya. Kita mau melaksanakan workshop. Itu mungkin nantinya di sini. Tentu manfaatnya juga untuk itu. Nah, itu yang lain-lain nanti kita akan sempurnakan. Nah, ini jadwal waktu kita sebetulnya sangat singkat sekali, teman-teman. Hanya 2 bulan. Ya, jadi rapat persiapan ini sudah 2 kali sebetulnya kita lakukan. Kawan dia tidak muncul. Jadi dia sudah 2 kali kita lakukan ini. Rapat persiapan pertama di 2 hari lalu. Sekarang rapat persiapan yang kedua kita tulis saja karena menyangkut pertanggungjawaban nanti. Nah, hari ini sebetulnya kalau kita punya perbincangan 2 hari lalu itu Bapak Ibu sekalian, nanti mungkin Bapak Alo sebentar akan pimpin kita. Kita mau menyepakati prodi yang kita usulkan, karena kalau kita berangkat lagi ke sana masih dengan bahan mental lagi, nah itu kita akan kesulitan di sana. Jadi maksud saya pribadi saya usulkan seperti ini. Kalau kita ke sana sudah dengan pilihan yang pas, misalnya di antara 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodi ini, ya 6 prodi. Oh sorry, harus tadi kita ini stop sih. Tidak muncul. Bagaimana caranya muncul? Kembali ke ini lagi. Saya sudah share tadi, sudah ini stop. Di mana? Di sini. Sini. Ya. Bawa klik lagi. Ya. Sini. Klik 1 kali. Ya, goyang-goyang sedikit mouse-nya. Share. Sudah muncul. Oh, itu tuh. Ini ya, mohon maaf ini. Ya, di antara 6 prodi ini ada teknologi rekayasa pangan, teknologi pakan ternak, mekanisasi pertanian, pengolahan hasil perikanan, dan teknologi hutan serta prodi kriya. Mana yang kita harus pilih? Karena kalau kita mau laksanakan semua, saya kira pastinya berat begitu. Kita pilih dulu. Nah, itu yang mungkin pertemuan hari ini seharusnya kita sudah menyepakati ini, baru kita bawa ke sana. Karena kan rencana berangkat ke sana kemungkinan minggu depan ini ya. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, selain timnya, itu kan informal bagi kita tim. Ya. Itu siapa saja yang punya waktu bisa berangkat. Ya. Karena dimungkinkan perjalanannya. Ya, ada kepala seksinya, ada kebetulan hadir yang Ya. kita juga ini. Nah, itu kalau yang substansi yang ini, prodi ini yang kita bawa ke sana supaya apa? Supaya maksud saya itu kalau kita tiba di sana kita sudah bawa misalnya, oke kita sepakati 2 atau 3 prodi saja. Langsung kita sampaikan ke mereka. Karena kan setelah saya pelajari buku petunjuknya itu, mereka yang akan bikin semacam proposalnya sebetulnya. Nah, kita hanya menyampaikan kebutuhan kita atau dalam bentuk proposal juga yang sudah saya buat sudah beberapa bulan ini. Nah, kalau kita sudah pastikan, nah kita berharap mereka sudah buat juga dia punya RAP nanti di sana. Nah, kalau memang itu sudah selesai, nanti balik ke sini dalam tidak cukup waktu terlalu lama, kita akan selenggarakan workshop di sini sampai 5 hari kita finalisasi semua apa yang sudah kita tawarkan ke mereka. Mungkin mereka sudah bawa ke sini rapnya, sudah bawa ke sini juga mungkin metode pengajarannya bagaimana. Itu yang kita diskusikan dalam workshop. Jadi hari ini sebenarnya kalau usulan saya selain tim yang akan berangkat kita diskusikan,
jumlah prodi yang kita setujui yang mana. Lalu mungkin satu lagi, kalau memang ada dosen lokal kita, kita harus sampaikan juga bahwa kekuatan dosen lokal kita itu ini sekian begitu untuk mendampingi di sini, karena mereka akan masukkan juga jadi pembiayaan di sana nanti kalau dalam rapnya nanti. Termasuk calon tempat kita kuliah nanti, gedung mana begitu. Ini yang saya kira substantif sekali hari ini. Kalau soal yang lain-lainnya nanti di sana, karena memang setelah saya pelajari dokumennya, prinsipnya mereka yang akan buat dia punya usulan proposal sampai penandatangannya di Jakarta nanti. Mereka kita bawa juga, mereka yang bawa dan kita ketemu di sana untuk kita tanda tangan sama-sama begitu. Baru kita memulai perkuliahan. Jadi mungkin dari saya begitu, Bapak Alo. Waktu saya kembalikan. Ya, bisa dengar ya suara saya? Halo? Bisa Bapak. Bisa, Bisa, Pak. kan? Bisa Bapak. Ya, jadi Ya. saya pikir ini mungkin saya hanya mengarahkan saja. Pak Hariman juga sudah menyampaikan. Sebenarnya memang kemarin waktu kita rapat internal kecil, kita ada bicara juga. Artinya ya sudah kita sampaikan semua saja ke sana. Itu kemarin ya. Ya. Tapi berapa dengan ada teman juga kemarin hadir, kita bicara, sudahlah. Kalau bisa kita sepakat minimal 3, misalnya macam itu. Iya. Nah ini sekarang tergantung kita saja yang hadir di rapat ini. Ya saya memang berharap bisa semua hadir, tapi ya karena sibukan, saya pikir tidak ada masalah. Saya pikir cukup yang ada ini. Itu yang pertama dulu. Lalu nanti kemudian tim yang akan pergi itu siapa itu kemudian. Jadi silakan mungkin ada yang punya pendapat, misalnya Ibu Kepala SMK Kumbe, Ibu dari Tanah Miring, terus Pak Faisal di sana ada. Silakan, saya beri waktu. Silakan. Baik, Pak. Ya. Mungkin saya boleh menyampaikan tentang jurusan, Pak. Untuk kami kebetulan yang kemarin ke Politeknik Kupang, saya lebih cenderung untuk prodi teknologi pakan ternak, Pak, yang untuk kali ini. Ya. Karena untuk teknologi hasil hutan di Poli J itu tidak ada, yang ada perkebunan. Kalau saya mungkin saya cenderung mengambil teknologi pakan ternak, Pak, untuk yang kami dari kelompok peternakan dan kemarin untuk hutan. Saya cenderung untuk prodi yang kami usulkan, yang ada di Poli J, itu teknologi pakan ternak, Pak. Jadi untuk kemarin kalau yang hasil diskusi bersama Poli J kan ada perkebunan. Tapi kalau saya, karena ini waktunya dan jurusan yang mendesak kalau saya saat ini, untuk yang dari kami itu teknologi pakan ternak, Pak. Jadi untuk kami yang Politani Kupang, saya mengusulkan satu itu, Pak. Begitu, Pak. Selain prodi itu mungkin yang 2-3 mungkin ada saran. Untuk yang prodi berikutnya teknologi rekayasa pangan, Pak. Kalau saya itu rekayasa pangan. Iya. Jadi mungkin kita mengambil dari, kalau rekayasa pangan itu kan kelompok tanaman pangan masuk di situ, Pak. Dia belajarnya juga itu lengkap. Jadi bisa nanti di terakhir itu tetap ada kegiatan pengolahan hasilnya begitu, Pak. Jadi untuk yang urgen kali ini kalau saya teknologi rekayasa pangan, teknologi pakan ternak, dan teknologi pengolahan hasil perikanan, Pak. Karena ini saya barusan jalan-jalan dari Kimam, luar biasa di Kimam, Pak. Itu banyak yang bisa diangkat itu, Pak. Begitu. Baik itu untuk peternakannya maupun untuk perikanannya. Di sana berpotensi, Pak. Begitu, Pak, kalau dari saya. Hasil perikanan ya? Iya. Ya. Oke, baik. Terus mungkin Ibu sudah ya, Bunda?
Sudah, Siap. terima kasih. Terima kasih juga. Nah, Ibu Nur, bagaimana? Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan? Baik, Bapak. Silakan. Ya. Terima kasih atas waktunya. Mungkin kalau dari saya untuk prodi teknologi rekayasa pangan itu memang sudah lengkap di sana dan saat ini sudah kita bisa mewadahi pengolahan hewani, nabati, dan perikanan. Namun untuk prodi pengolahan hasil perikanan menurut saya itu juga perlu Bapak, karena ternyata kalau untuk pengolahan hasil perikanan itu lebih detail lagi dan banyak sekali potensi yang bisa kita naikkan. Ternyata saat saya berkunjung ke prodi pengolahan hasil perikanan, tapi waktu itu saya ke UB, tapi saya rasa mau dari mana saja, yang digali itu pasti akan sama. Di sana ternyata banyak sekali potensi-potensi, baik misalnya dari satu ikan itu ternyata dari sisiknya juga bisa dimanfaatkan, kulitnya bisa dimanfaatkan, jadi dari dagingnya nanti dimanfaatkan, itu pasti akan menghasilkan inovasi-inovasi yang banyak dan potensi kita sangat mendukung untuk ekosistem yang ada di Merauke ini, Bapak. Itu, Iya, terima kasih. iya, baik. Berarti 2 ya, kalau menurut Ibu. Mungkin satu lagi Ibu punya rekomendasi? Mungkin dengan pakan ternak juga Iya, itu bagus Bapak, karena di sini untuk pakan ternak kan masih dari luar dan kita bisa memanfaatkan potensi yang ada untuk saling mendukung antara oke, beberapa prodi ini, Bapak. Baik, terima kasih. oke, oke. 3 ya, berarti sama dengan Ibu Kepala SMK Kumbe juga sama ya kelihatannya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Ya, langsung saja. Ya, baik. Nah, sekarang mungkin dari Pak Faisal, mungkin ada sesuatu yang disampaikan, silakan. Pak Faisal. Oh, ya. Mungkin Pak Simon ada ya, Pak Simon atau Pak siapa tadi? Apa bedanya mekanisasi pertanian dengan rekayasa pangan? Ya, Bapak Ibu, selamat pagi. Iya, Pagi. Pak Simon, maaf ini kita sudah mulai tadi. Siap, Bapak. Jadi kita ada diskusi tentang memang prodi yang kita mau ambil ini kelihatannya mungkin agak banyak. Jadi kalau bisa kita pertimbangkan yang betul-betul bisa kita lakukan awal ini jalan seperti apa. Iya. Itu lalu kemudian dia akan terkait juga dengan tenaga dosen yang kita punya apa. Lalu kemudian nanti kita butuh kurikulumnya kita bicara seperti apa. Iya. Karena hal ini menjadi hal penting yang nanti ada workshop. Ada workshop. Nanti ada sekitar berapa orang dengan teman-teman dinas itu akan ke Jember. Mungkin 2-3 hari di sana. Balik baru kita workshop di Merauke dengan sejumlah stakeholder. Misalnya ya saya bilang saja di situ ada dinas-dinas terkait. Kita akan workshop di sini bersama teman-teman dari Polije. Finalisasi kita punya proposal begitu. Nah, jadi kira-kira tadi Ibu Haryati sudah beri masukan, terus Bu Nur juga sudah. Dari 6 prodi yang kita sudah sepakat awal, kita mungkin sementara kira-kira bisa usulkan 3 begitu ke Polije. Nah, karena kita punya proposal nanti mereka akan kerjakan di sana. Iya. Tapi usulan kita ini seperti ini. Itu kan Pak Simon yang tahu juga dia bilang Ya. semuanya di sana. Kita hanya mengusulin. Jadi tadi menurut Ibu Haryati juga dari Ibu Nur, mungkin kita fokus ke teknologi pakan ternak, rekayasa pakan, makan, lalu kemudian teknologi hasil perikanan. Kita fokus di situ. Kira-kira menurut Bapak mungkin menurut Pak Simon dan Pak ini mungkin punya pendapat, silakan. Pak Simon. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan bahagia selalu. Yang pertama bahwa untuk Polije terkait dengan
prodi yang tadi disampaikan, yaitu teknologi rekayasa pangan, teknologi pakan ternak, dan juga perikanan, itu semua di sana ada dan lengkap. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu Bapak ketika menyampaikan ke saya untuk saya koordinasi ke Polije, saya sudah sampaikan ke bagian humasnya, lalu di bagian humas sudah menyampaikan bahwa kami menunggu surat, yaitu surat terkait dengan hal-hal pengajuan kita, yaitu penjajakan terkait dengan program studi, yang kedua terkait dengan kurikulum, yang ketiga terkait dengan SAPRAS. Ketiga hal tersebut itu nanti masing-masing prodi yang kita sudah sampaikan tadi, itu mereka nanti akan berkoordinasi dengan bagian humas, bagian kurikulum, dan juga terkait dengan proses PSDKU. Nah, hal yang berkembang saat ini, mereka saat ini masih menunggu surat dari kita, dari Politeknik Papua Selatan, terkait dengan pengajuan untuk tim dari Polije akan turun ke Merauke. Itu seperti apa yang Bapak sampaikan. Saat ini mereka masih menunggu surat itu. Dan mereka pastikan bahwa sebelum Desember, jadi akhir November ini, mudah-mudahan mereka bisa berkunjung ke tempatnya kita. Atau mungkin ada rencana lain atau ada program lain yang mungkin tadi saya tidak sempat ikut, nanti perkembangannya seperti apa, Bapak bisa sampaikan supaya kita menjelaskan lagi ke pihak Polije seperti itu, Bapak. Itu dari saya terkait dengan perkembangan PSDKU di tempatnya kita. Saat ini Polije sangat menunggu tindakan-tindakan ataupun hal-hal yang perlu kita bicarakan bersama terkait dengan PSDKU itu. Kemarin juga Pak Direktur sudah WA ke saya untuk menanyakan kira-kira suratnya kapan jadi. Terus karena kami harus menyusun jadwal sesuai dengan jadwal yang kami ada di sini. Jadi jangan sampai di tanggal itu ada kegiatan kami di luar, maka kami tidak bisa ke Merauke. Seperti itu. Itu Bapak perkembangannya. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke audiens. Ya. Ya. Baik, terima kasih Pak Simon. Saya pikir untuk prodi yang tadi kita sepakat ya, Ibu Aryati sudah sampaikan, Pak Nur, Ibu Nur, Pak Simon. Mungkin ada catatan ya. Kebetulan di kita punya ruangan ini ada hadir Ibu Kepala Bidang Pendidikan Khusus dan Akademikitas ada. Mungkin Ibu izin, mungkin ada beberapa catatan yang tadi. Kami butuh surat ke Polije terkait tim yang akan pergi. Mereka tunggu surat di sana. Sebenarnya surat ini sudah lama, minggu lalu ya, sudah diminta. Saya sudah minta lewat kami punya sekretaris tim, tapi belum ini karena beliau sibuk kemarin. Jadi mungkin nanti saya minta bantu lewat dinas, cukup surat dinas pendidikan saja. Disampaikan ke Polije yang isinya pertama itu terkait mohon difasilitasi untuk kerjasama, lalu informasi tentang sarananya di sana, lalu tentang kurikulumnya. Ya. Dalam surat itu isinya tentang pertama menyampaikan tentang tim yang akan pergi ke Polije. Itu satu. Nanti soal tanggal itu nanti Ibu dorang atur di sana kira-kira kapan. Target kami kemarin itu rencana hari Senin itu kalau bisa mereka sudah di sana, tapi itu pun tergantung dari dinas pembiayaan yang ada apakah tersedia atau tidak begitu. Ya. Lalu yang kedua, seperti yang tadi saya sampaikan ke Pak Simon atau ke kita semua, memang kita rencana itu setelah tim kecil yang pergi ke sana itu saya katakan pra, jadi mereka akan hadir di sana, itu ada mungkin sekitar 6 atau 7 orang dari dinas juga, untuk hadir di Polije, lalu bicarakan soal kurikulum, bicarakan soal dia punya sistem belajarnya, terus tenaga edukatif yang dong siapkan di sana siapa, atau apa saja cukup atau tidak. Lalu kemudian kita dari sini datang dan kita punya tenaga yang kita siapkan seperti ini. Lalu kemudian sampai dengan melahirkan sebuah PKS. Itu di sana. 3 hari kalau tidak salah. Nanti balik dari sana baru kita workshop di
sini di Merauke dengan melibatkan pemerintah daerah dalam hal stakeholder terkait, kita akan undang semua. Begitu. Kira-kira begitu Pak Simon sementara rencana. Jadi kebetulan Ibu Kabit juga ada, Ibu Kepala Seksi juga ada. Nanti mungkin secara teknis soal surat itu sebenarnya sudah 1 minggu ya Pak Simon sampaikan itu. Ya kita harap bisa ya, ya. Nanti mungkin nanti bisa kita koordinasi. Saya akan pergi juga koordinasi dengan dari dinas. Isi suratnya seperti apa, tinggal nanti dibuat begitu Pak. Beliau juga bisa catat itu. Ya. Baik, saya pikir begitu ya Pak Simon. Sementara. Ya, Bapak, saya mohon izin terkait dengan perkembangan terbaru ini kan ada tim kecilnya nanti akan ke Jember lagi, ke Polije untuk penjajakan kembali ke sana. Nah, ini mohon izin juga Bapak terkait dengan waktu dan tempat waktu pelaksanaannya kapan, biar saya koordinasi dengan pihak humas di sana supaya ngatur waktunya pas. Karena kalau misalnya kita datang tanpa ada pemberitahuan, khawatirnya banyak yang kita perlukan di sana mereka keluar karena mereka punya tempat PSDKU-nya banyak. Selain di Kupang, di Jawa Timur itu ada beberapa juga, sehingga mereka ada di tempat dan siap menerima kita dan kita diskusikan bersama di tempatnya mereka di sana. Seperti itu, Bapak. Siap. Ya. Memang ini satu hal sebenarnya kalau masih seperti lalu, berarti mungkin kita sudah final sebenarnya ini. Tapi sekarang kita karena anggarannya masuk di dinas, jadi kita masih mengikuti siklus di dalam, itu yang bikin kita agak terhambat. Tapi saya yakin sebelum tanggal 15 itu saya yakin sudah bisa. Mudah-mudahan orang di sana juga tidak sibuk. Jadi nanti mungkin isi surat itu dia terkait dengan masalah undangan mereka ke sini, lalu apa yang kita butuh. Lalu kita akan sampaikan juga nanti tim dari sini akan pergi ke sana juga, kita akan sampaikan dalam surat itu. Kira-kira begitu Pak. Ya. Begitu Pak Simon sementara. Siap Bapak, siap. Ya. Baik. Terus kemudian Pak siapa ya yang tadi? Pak Faisal sudah. Silakan Pak Faisal, mungkin ada hal yang mau disampaikan. Halo Pak Faisal. Sambil nyetir ya. Ya, izin Bapak, saya lagi nyetir Bapak. Oh, ya. Pengemudi. Ya. Saya mengikut saja. Oh, siap. Terima kasih Bapak. Oke, berarti sudah selesai ya. Ya. Mungkin Bapak, mungkin sedikit dari saya Bapak. Silakan Pak Mehmet. Iya, mungkin terkait dengan PKSDU yang akan dilaksanakan ya sama dengan pendapat dari Bunda Haryati tadi, bahwa mungkin 3 yang kita sepakati, mungkin yang seperti yang Bunda Haryati sudah sampaikan tadi tentang teknologi pakan ternak, teknologi rekayasa pangan dengan teknologi perikanan Bapak. Mungkin itu saja Bapak. Minta maaf Bapak tidak bisa on kamera karena ada kegiatan upskilling di Cianjur sama-sama dengan Pak Simon. Tidak, saya sudah dapat informasi itu. Ya, itu bekal juga untuk kita Pak. Terima kasih. Ya Bapak. Ya, baik Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Jadi saya pikir untuk jurusan sudah ya, kita sepakat ya, 3 dulu kita usulan dari kita. Nah ini pun nanti waktu mungkin proposal yang kita sudah siapkan versi kita, mungkin perlu surat pengantar dari dinas. Iya, nanti itu. Kita antar ke sana. Dicatat-catat saja tuh. Nanti tinggal Pak Hariman rampungkan. Nanti mungkin bisa berkoordinasi dengan dinas untuk ada surat nanti toh. Begitu. Mungkin nanti pada saat surat dari dinas pergi itu mungkin bisa dilampirkan. Begitu. Kira-kira ya, bisa ya. Ya. Baik. Ada hal kedua sebelum kita ini, mungkin mengenai tenaga pengajarnya ini. Hal kedua yang memang saya perlu dapat gambaran nih. Kira-kira bagaimana ini? Dari Kumbe pasti siap ya. Baik Pak Bapak Alo. Untuk tenaga pengajar, khusus untuk yang teknologi pakan ternak, saya sudah bertemu dengan beberapa teman dari semua SMK yang punya kelompok peternakan. Mereka pada dasarnya siap. Dan dari Jagebob itu Pak Martin nanti mungkin Pak
Pak Yasin itu ya, karena Iya, kemarin Bunda, ya. kan Ya, aprenya Bunda. iya. Ya. Nanti ini Pak Alo, ada teman yang di SMK Jagebob itu beberapa waktu yang lalu itu sudah ikut upskilling reskilling untuk teknologi pakan ternak. Jadi saya sudah bicara juga dengan Pak Yasin, beliau bersedia. Dan saya sudah Ya. sampaikan nanti untuk tempat kuliah, tempat belajar dan tempat praktek itu nanti bisa di Humbe dan bisa di Jagebob. Karena di Jagebob itu punya peralatan untuk yang teknologi pakan ternak ini pengolahan sampai di pengolahan ya Pak Martin ya. Itu lengkap Pak Bapak Lo. Ya, Jadi Bunda, ya. Jagebob ya. Jagebob, ya, Bapak. ya, nanti dari Oke. Jagebob untuk yang teknologi pakan ternak itu Pakan, bisa ya. mewakili kami. Iya. Karena Oke, dia oke. memang sudah spesifikasinya di situ. Iya, 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 Gitu. iya. Iya. Ya. Oke. Kalau untuk tempat praktek kami di Kumbe siap, peralatan dan semuanya juga siap. Begitu, Bapak Ya. Alo dan teman-teman, Ibu Eh, Kabit, Bapak Kasih. Bunda minta maaf izin. Iya. Bisa tidak mereka punya biodata kita dapat sekalian ini Oh, untuk baik, mereka baik. yang Bunda Ya, sebut tadi itu. Sehingga ya, kalau baik, bisa baik. sebelum berangkat, nama-nama mereka itu sudah kita masukkan dalam kita punya usulan. Begitu ya, Pak Iya, Hariman? iya. Ya, Kalau Baik, bisa. baik. ya, Ya, baik. ya. Berarti Baik, CV-nya baik, Pak. saja. CV-nya saja, Ya, CV-nya baik. Kalau saja. memang Ya, oke, baik. izin Segera dari CV kantornya belum, untuk ya CV-nya saja. Ya, CV-nya ya, saja tidak dulu. apa-apa. Ya, Hari kan sudah dikasih form juga itu hari form. iya. Ya. Kemarin orang mungkin ada ya, atau Ya, mungkin baik. Nanti formnya di- saya di- kirimkan ke teman-teman. ya, Ya. baik, ya. Kira-kira begitu. Juga mungkin apa Bapak dan Ibu yang lain mungkin punya rekomendasi, silakan ikuti apa yang tadi kita sudah diskusikan dengan Ibu Haryati. Sehingga kalau bisa kita punya proposal besok ini sudah lengkap begitu. Nah, itu. Mungkin Ibu Haryati punya, makanya Ibu Nur punya rekomendasi kira-kira siapa terkait dengan jurusan-jurusan yang kita ada ini, yang kita bahas tadi itu. Karena minta maaf, misalnya untuk teknologi hasil perikanan ya, pengolahan hasil perikanan. Ini kan ada beberapa teman-teman yang dinas perikanan, mereka juga siap juga untuk kami dengan ada politeknik. Misalnya Pak siapa? Susanto Masita. Ini kan dia dari Akademi Usaha Perikanan. Dan dia betul-betul bagus saya lihat juga. Mungkin Ibu Haryati tahu mungkin itu. Susanto Masita itu. Ya. Jadi itu ada berapa yang mungkin nanti saya secara ini saya minta juga. Begitu. Baik. Ya, Mungkin Pak mohon Simon punya izin rekomendasi. Bapak. Ya, mohon izin Bapak. Silakan. Ya, terkait dengan tenaga pengajar khususnya yang di teknologi rekayasa pangan ini, saya pikir untuk kami sudah bisa dan saya pikir cukup karena kami di pengolahan hasil ini ada dua tempat, yaitu di Tanah Miring dan di Merauke, di Okaba atau Wambi. Nah, nanti teman-teman yang di pengolahan hasil ini kami bisa dorong untuk maju untuk bersama-sama terkait dengan di tenaga pengajar. Dan saat ini sudah ada 3, nanti kami bisa tambahkan juga dari SMK Wambi, nanti bisa bantu kami juga di sana. Seperti itu. Oke. Itu yang maksud saya tadi itu seperti apa yang Ibu Haryati lakukan, mungkin bisa dilakukan juga Pak Simon untuk teman-teman yang Pak Simon tahu, mungkin bisa bantu kami juga untuk memberikan form tadi itu untuk mereka isi dan segera kita sampaikan ke Pak Hariman untuk direkap begitu. Bisa ya, Pak? Siap, bisa Bapak. Siap. Oh iya, ya. Atau kalau memang daripada ini mungkin mereka punya nama-nama bisa masukkan di kita punya ini saja. Mudahnya toh. Ya. Iya, Masukkan baik. kita Nanti punya grup. Iya, untuk mudah komunikasinya begitu. Ya. Begitu. Silakan, Pak. ya, baik Bapak, nanti saya akan koordinasi dengan Ibu Nur. Nanti tenaga-tenaga mana yang nanti bisa kami rekrut untuk masuk membantu kita sama-sama di teknologi rekayasa pangan.
Karena Baik. memang di teknologi rekayasa pangan ini diperlukan orang yang memang benar-benar punya keahlian khusus dalam bidang pengolahan hasil. Karena dia harus punya produk yang nanti akan mengembangkan pengembangan di politeknik nanti. Karena itu yang harus kita dorong bersama ke sana. Dan juga ada tenaga-tenaga ahli, kami kebetulan tergabung di agribisnis pengolahan hasil Indonesia, dan teman-teman di beberapa yang punya ini kita bisa jadikan narasumber dan juga bisa jadikan guru tamu. Itu bisa kita dorong ke sana seperti itu, Bapak. Siap, siap. Jadi memang kalau dosen itu kan ada dosen tamu, Ya. ya itu karena kepakarannya, begitu. Iya. Ya mungkin kualifikasinya tidak, tapi pengalaman. Ya saya ingat waktu kita ada bicara dengan Pak PJ tahun lalu, dengan teman-teman petani jagung di Hotel Sisbel ya. Ada satu ketua kelompok tani, dia memang itu dari sisi teori dia tidak ini, tapi dia karena sudah selalu dengan jagung, dia tahu betul jagung itu perlu ditanam di pH-nya berapa, tanah yang pH-nya berapa, butuh air kapan, dia tahu betul. Jadi itu langsung kita beri nama dia profesor waktu itu. Ya, jadi memang saya rasa ada banyak pola yang kita bisa pakai. Lalu dengan pola begini kan, kalau misalnya dosen untuk satu mata kuliah itu, dari sana satu, kalau misalnya kita bisa backup 2 dari sini misalnya macam begitu. Sehingga ya mereka mungkin kunjung 1 kali datang, berikan penguatan, pulang. Nah itu kan bisa juga. Jadi itu yang kita maksud. Jadi saya pikir begitu Pak untuk tenaga dosen. Mungkin dari Bu Nur atau Bapak Ibu yang lain mungkin ada masukan soal dosen ini bagaimana? Oh Pak Yus. Oh ya ya. Pak Yus selamat pagi. Oh. Selamat pagi. Ya. Jadi ya saya pikir begitu. Mungkin Ibu Kabit mungkin ada sesuatu mau disampaikan, silakan. Kita beri waktu dulu untuk Ibu Kabit. Ini. Ini. Ya. Ya. Kegiatan ini kan sudah jalan. Dalam program di dinas baru masuk di perubahan. Tapi saya berharap bahwa dia tidak terhambat atau terhalang karena program ini dia baru masuk di dinas. Saya pikir itu hanya melengkapi. Tapi kalau kita punya niat, punya tekad, punya semangat, hal ini dia pasti berjalan dengan baik. Mungkin banyak masalah, banyak tantangan dari berbagai hal, tapi kalau kita sama-sama punya niat untuk membangun dan merubah, terutama membangun tanah ini, pasti akan terbuka jalannya. Untuk itu mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk bekerja, gitu. Ketika saya tidak bisa di bidang lain, ada hal-hal lain yang saya bisa bantu, ya saya kerja yang itu, begitu. Jadi kita saling mendukung, saling mendorong supaya Provinsi Papua Selatan ini dia punya sebuah perguruan tinggi lagi, terutama politeknik lagi bertambah, tidak hanya Musamus. Seperti itu. Terutama hal-hal yang lebih spesifik yang bisa membuat orang Papua itu dia bekerja dan langsung menghasilkan uang. Dia punya ilmu. Dia bisa menghasilkan uang dengan ilmu yang dia miliki. Perguruan tinggi seperti itu yang harus ada di Papua Selatan. Untuk itu mari kita jangan lihat dari itu tidak ada uangnya. Tapi mari kita sama-sama kerja. Mungkin bapak-bapak dong sudah kerja, tapi mungkin kita lebih semangat lagi untuk politeknik ini bisa jadi. Begitu. Nah, dari sisi program, kami buat program, kami berusaha dan segala macam cara akhirnya bisa masuk di perubahan. Dan saya berharap supaya dana yang ada di perubahan itu kalau bisa dipakai sampai habis supaya kita juga puas. Begitu. Sesuai dengan rencana yang ada. Gitu.
Jangan sampai nanti terakhir, kemarin Ibu programkan tapi pada akhirnya ada sisa. Begitu. Seperti itu. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Supaya tahun depan lagi kita bisa programkan lagi. Oh, kegiatan ini dia sudah jalan. Kita harus dukung lagi dari sisi mana lagi. Seperti itu. Oke. Nah, Bapak dong yang lebih tahu. Mungkin begitu. Ya. Ya, Pak Yus, selamat pagi Pak Yus. Halo. Pagi Bapak. Ya, selamat pagi Bapak. Waduh, ini tadi pagi Ya, saya kasih bangun tapi kayaknya masih tidur kayaknya ini. Hormat Pak Yus. ya Iya, hormat. Ya, apa saya kabar ini mau Pak? Ya, baik Bapak. Sehat Bapak. Siap, Terima kasih. siap. Bantuannya. Mungkin Ya. Pak Yus ini kami sudah jalan berapa menit lalu. Memang kami sudah sepakat dengan yang hadir awal. Dari 6 prodi ya yang kita sepakati waktu berapa kali rapat itu. Untuk sementara yang kita akan ajukan ke teman-teman di Kolije, itu mungkin kita fokus 3 dulu. Begitu Pak. Setelah Ya, berapa diskusi yang panjang selama Ya. berbulan-bulan ini, sehingga sementara kita ada fokuskan ke 3 dulu. Kemudian Ya, Pak. nanti dalam pengembangannya ke depan, memang prodi-prodi yang kita sudah rintis saat ini, kita sudah bahas, itu menjadi prodi-prodi yang kita buka. Begitu. Jadi tadi itu Bapak. sementara kita sepakat ada sekitar 3, pakan ternak, rekayasa pangan, lalu hasil perikanan. Begitu Pak. Ya. Ya. Siap Bapak. Lalu yang kedua, itu terkait tenaga pengajar yang kita lagi diskusi. Mungkin sebelum kita lanjut, mungkin Pak ada punya hal yang mau disampaikan, silakan Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih forum yang terhormat. Ya. Saya hanya menekan tentang untuk pengajar Bapak, dosennya Bapak. Ya. Ya, mungkin itu aja Pak Alun. Yang diutamakan adalah dosen-dosen yang OAP Bapak untuk dikasih tempat iya. untuk mengajar itu Bapak. Betul. Ya. Dosen Yang kedua, OAP ya. Ya, dosen yang OAP. Yang kedua itu alternatifnya adalah dosen-dosen atau guru-guru yang sudah lama sekali mengajar, artinya dia sudah loyalitasnya itu sudah teruji Bapak. Ya, untuk mencerdaskan anak bangsa terutama OAP di Papua Selatan. Ya. Kemudian yang ketiga itu program yang ini Pak, untuk di sekolah lanjut Pak. Ya, untuk penguatan daripada pendidikan, penguatan kompetensi para dosen yang mungkin S1 bisa melanjutkan lagi Bapak, supaya sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan Politeknik. Ya, gitu. Terima kasih Bapak. Ya. Iya, baik. Berarti ini mungkin Ibu Kabit ada di sini, jadi Ibu tahun depan itu mungkin lewat bidang ketenagaan, mungkin kita harus siapkan itu dosen untuk kita akademi komunitas itu. Jadi yang sudah S1 mungkin perlu S2, bahkan S2 mungkin S3. Itu kalau bisa ada tahun depan. Kalau bisa dianggarkan untuk tahun ini sehingga tahun depan mungkin ada yang kita sudah mulai kirim begitu. Iya. Itu yang memang sudah bisa kita catat hari ini. Ya, terima kasih Pak Yus. Mungkin Ya, masih ada lain lagi? Ya, cukup Atau Bapak. sementara? Ya. Siap. Ya. Kebetulan Ibu Kabit dengan kepala seksinya ada, jadi saya minta tolong kalau bisa tahun depan. Paling kurang ya mungkin ada 1-2 orang kita mulai dulu. Iya. Maksudnya dosen untuk ke sarjana-sarjana terapan itu. Ya. Baik. Mungkin ada hal lain lagi Bapak Ibu di Zoom? Hah? Oh, Pak Pur. Selamat pagi, Pak Purwanto, silakan. Halo. Selamat pagi Bapak. Mohon maaf Ya. baru bergabung. Ini kita lagi kegiatan berbagi untuk Erapot. Jadi maaf Bapak, kita sama dengan siap. Pak Yus tadi baru gabung. Siap. Ya Lanjut, Bapak, terima kasih. Saya sangat menyambut baik tadi ada ide wacana untuk menyekolahkan teman-teman atau kita yang belum S2 dan seterusnya untuk memenuhi kualifikasi tadi.
saya sangat setuju sekali Bapak. Jadi sehingga ke depannya itu kita tidak kekurangan tenaga pengajar, walaupun tadi saya lihat ada mata pelajaran yang bisa kita ampu, ya artinya nanti mungkin ke depannya kita bisa berkolaborasi untuk sambil menyiapkan ini kita bisa berkontribusi begitu Bapak. Jadi terima kasih kalau memang ada kesempatan untuk kita bersekolah lagi begitu Bapak, sehingga apa yang disampaikan Pak Yus tadi tentang kualifikasi itu bisa terpenuhi begitu Bapak. Mungkin sekedar menambah dan termotivasi kita Pak untuk hal itu. Iya, baik. Sudah Pak ya, sementara? Siap Bapak. Oke, baik. Mungkin ada hal lain lagi dari Bapak Ibu yang hadir? Mungkin ada yang mau disampaikan, silakan. Silakan. Maaf Pak Halo, mungkin saya bisa menambah. Boleh. Silakan Ibu. Ya. Baik, terima kasih Pak Yus. Tadi itu baik sekali untuk dosen-dosen yang OAP. Kebetulan di saya satu ada ini Bapak Alo, anak perikanan, anak Musamus. Itu Agustinus Kombaren, S1 perikanan. Kalau memang boleh dia dititipkan nanti untuk di tahun depan seperti yang maksudnya Mas Pur ini bisa untuk melanjutkan ke S2. Tapi dia mungkin di tahun ini dia mungkin bisa masuk di tim pengajar, begitu kah Pak Hariman? Nanti dia punya CV saya siapkan. Kebetulan itu anak saya di rumah Pak. Dikirim saja, dikirim. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ini kan KKN untuk kepentingan bersama, kan tidak ada masalah. Terima kasih Bunda. Ya. Baik. Ya. Masukkan saja, silakan. Ya, baik. Terima kasih. Siap. Baik, mungkin ada yang lain lagi Bapak Ibu? Ya, dari saya mungkin Bapak. Silakan Pak Simon. Ya, Bapak, untuk terkait dengan tenaga pengajar, dosen, ini yang pertama bahwa pelaksanaan dengan PSDK ini otomatis ada dosen, asisten dosen, jadi nanti kita tergabung bersama nanti dengan Polige. Itu kurang lebih seperti itu. Nanti ada dosen pendamping untuk sementara misalnya di ini. Nanti kita bicarakan juga nanti pada saat di pertemuan dengan Polige. Lalu yang kedua terkait dengan kualifikasi, ini sangat benar sekali dan ini perlu kita lakukan karena harus sesuai dengan kualifikasi. Nah, untuk Bapak Ibu, teman-teman yang lain, mungkin kami sekitar 3 orang saat ini juga lagi mengikuti S2 dengan sistem RPL, pembelajaran masa lampau dengan melengkapi sertifikat-sertifikat. Dan puji Tuhan rata-rata kami hanya tinggal 12 SKS saja. Artinya kalau ini sudah bisa jalan, namun ada beberapa kendala juga yang kami hadapi terkait dengan pembiayaan. Karena di satu semester kurang lebih 15 juta pembayarannya. Dan itu kami sudah lakukan di semester ini, tinggal di semester depan lagi. Semester depan mungkin tinggal hanya proposal dan tesisnya. Nah itu informasi Bapak Ibu, jadi ada 3 orang yang di tim Polige ini, tim Papua Selatan ini sementara lagi mengikuti S2. Sehingga kita tidak tunggu, tetapi kita langsung berjalan. Sehingga ini kualifikasinya bisa kita terpenuhi, seperti itu Bapak. Nah mudah-mudahan dengan adanya yang sudah berjalan ini, mungkin dari dinas atau dari Papua Selatan sendiri, mungkin ada hal-hal yang mungkin kita perlu diskusi bersama, sehingga teman-teman yang mungkin nanti ke depan bisa mengikuti S2 bisa dengan sistem RPL ini. Jadi sangat cepat sekali. Jadi 2 semester sudah bisa selesai. Seperti itu. Ini sangat saya berterima kasih sekali juga dengan Pak saya lupa kemarin yang di KPG. Beliau yang mendaftarkan kami untuk melanjutkan S2 seperti itu. Pak Petrus Jadi kurang lebih seperti itu Bapak informasinya, sehingga kita tidak ini, kita sudah maju dan kita sudah jalan saat ini. Iya. Seperti itu. Betul. Begitu. Itu yang saya mau tanya Pak Simon, itu termasuk RPL yang kemarin
di apa di UNJ, iya Universitas Negeri Ya, Jogja itu UNJ atau? itu Bapak. Betul, Oh, betul. Yang di UNJ itu Bapak. iya, di situ ada berapa orang, Pak? Kami 3 orang, saya, Ibu Nur, sama Pak Martin Mehmet. Itu 3 orang Oh, yang saat ini S2, ya. iya, iya. Mungkin nanti izin Ibu Kabit, mungkin bisa lihat 3 orang itu. Ya, nanti mungkin Pak siapa? Pak Simon siapa? Siap, Bapak. Simon Pak Sirene Simon Saud, sendiri, Simon Sau. ya. Terus Terus nanti, Nuryanti Rahayu dan Martin Mehmet. oh iya, nanti dari sana balik nanti coba koordinasi dengan Ibu dulu. Ah, Siap, siap, ya, siap. ya, ya, hmm, betul, ya. Baik sudah, mungkin ya juga termasuk Ibu, misalnya Ibu Nur, Bu Haryati dan yang lain-lain ini sudah S2, S3 bagaimana ini? Ya, Saya bicara orang lain baru diri sendiri bagaimana ini? Ya, kalau memang ada pola seperti itu ya saya pikir baik juga. Hanya Pak Simon begini, RPL ini memang dia apa istilahnya jangan sampai besok atau kemudian misalnya sertifikasi bidang studi kita ini kan sesuai kualifikasi atau memang dia ambil di jurusan yang lain. Ini pertanyaan juga. Sebab Ya, kemudian jangan sampai apa yang dilakukan ini kemudian tidak diakui karena tidak apa istilahnya ya tidak sesuai dengan kualifikasi ijazah yang awal yang dimiliki begitu. Minta maaf ini. Ah, iya. ah. Kira-kira bagaimana? Baik Bapak, untuk kualifikasinya kayaknya ya kami bertiga ini ambil yang sama Bapak, yaitu Oh iya, teknologi kejuruan. Jadi kami ambil teknologi Bapak, jadi bukan manajemen pendidikan, tetapi teknologi kejuruan. oke Jadi oke, sesuai dengan basicnya kami. Jadi misalnya saya di teknologi rekayasa pangan, ya nanti fokusnya di teknologi rekayasa pangan seperti itu. oke oke oke. Ya, Itu di ya. UNJ ya. Iya di UNJ Bapak, di UNJ, Hmm. Universitas Negeri Jogja. Ya. Iya iya iya. Baik, ini informasi baik. Memang saya waktu awal juga sempat dengan Pak siapa ini kita diskusi soal itu. Tapi memang informasi ke saya belum begitu detail seperti ini. Kalau macam begini kan kita bisa dorong toh. Hmm. Ya, begitu. Hanya memang dia kalau yang namanya mereka kalau mahasiswa murni itu pasti dengan dinas pendidikan. Tapi kalau yang memang itu tugas belajar semacam begini RPL dan macam begitu, itu dia memang komunikasikan ke apa BKD. Ya, karena memang itu harus ada SK untuk supaya dia punya itu diakui ijazahnya itu. Ya, kalau mereka yang masih murni tidak ada masalah begitu. Nah, tapi itu teknis. Kebetulan Ibu Kabit dengan Pak Kepala Seksi ada di sini. Ya, saya memang kemarin itu minta juga untuk Pak Kepala Seksi Ketenagaan, Pak Roni, tapi beliau ada tugas keluar untuk hal begini menjadi catatan penting begitu. Ya, baik. Terima kasih Pak Simon. Baik, mungkin Ibu Nur tadi ada angkat-angkat tangan, tapi silakan. Ah, ya, terima silakan. kasih atas waktunya Bapak. Saya ingin menyampaikan di sini ada satu generasi muda dari Papua, tapi memang bukan OAP Bapak. Di sini kebetulan Febiana itu sudah selesai S1 pengolahan hasil perikanan. Ini yang kemarin mendampingi saya bertemu dengan Prof. Edi dan memang Febiana ini sudah selesai, ingin kembali ke Merauke lagi begitu. Tapi memang ada rencana untuk ambil S2. Tapi kalau misalnya bisa diajak untuk bergabung, saya rasa ini sangat baik sih Bapak untuk Febiana ini. Febiana ini kebetulan anak dari beliau Pak Suhaidi yang rumahnya dekat SMA 3. Itu Bapak. Terima kasih. Iya, ya ini kan potensi toh. Ya. Ya memang kita berharap memang itu anak-anak asli, tapi ya memang kita tidak berarti karena harus begitu, kita cut yang lain tidak. Ini kan pokoknya anak Merauke siapa yang mau, mari sudah begitu. Ini kita mulai sehingga kita juga harus terbuka juga untuk teman-teman yang memang secara ikhlas mau bergabung dengan kita. Saya pikir begitu Bu, nanti diinventarisir saja. Lalu kalau Baik bisa, Bapak, terima kasih. ya
Itu terkait juga dengan apa yang Pak Simon tadi sampaikan. Dosen ini kan memang dari sana. Tapi paling kurang ada 1 atau 2 orang kita siapkan untuk mata kuliah yang sama juga di sini. Misalnya dosen untuk mata kuliah A, dosennya ada dari sana. Tapi yang selalu ada di sini harus dari kita begitu. Ya, ya. Jadi kita jalan awal ini memang kita tetap mengacu di sana, tapi kita di sini juga harus sumber lain kita siapkan begitu, termasuk dosen. Saya pikir begitu. Mungkin masih ada lain lagi. Bapak, mungkin saya tambahkan satu lagi terkait dengan informasi S2 atau S3 itu. Kemarin kami dapat informasi dari Bapak Ambarura. Ya. Dari Bapak Petrus Ambarura, jadi beliau yang pengurusan itu, termaksud dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi juga saat ini juga lagi mengikuti S2 tersebut, Bapak. Ya, ya. Ya. Baik, memang beliau kan di tim kan beliau sekretaris. Jadi kemarin tapi beliau ada sibuk keluar. Ya sudah, saya bilang sudah kita tetap jalan saja. Nanti balik baru kita coba inventarisir dari nama-nama yang apa itu lewat pola yang pada orang ada ikuti itu bisa nanti kita lihat kira-kira siapa yang memang punya kualifikasi untuk mengajar di kita punya politeknik. Ya, begitu. Bahkan yang sudah S2 sekarang ini mungkin juga kalau lihat bisa lewat pola yang itu bisa lanjut juga S3 diprogramkan itu. Ya. Ya. Karena memang Polije waktu itu ketemu sempat itu dia sampaikan via pembicaraan yang lalu ya. Juga dengan Ibu Dirjen. Waktu itu bilang sebenarnya 3 tahun saya sudah cukup bisa berdiri itu. Ya. Begitu. Bisa berdiri sendiri. Ya. Jadi kira-kira begitu Pak Simon bisa saya sampaikan. Ya. Siap, Bapak. Siap. Ya. Baik. Mungkin masih ada dari Bapak Ibu yang lain? Atau Pak Raymond ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan. Ya, Silakan. kalau dari saya tadi saya tunggu saja itu. Kalau apa saja yang ada paling tidak yang teman-teman yang sudah pergi ke sana bersama-sama ini bisa dikirim anunya CV-nya toh supaya kita melengkapi proposal Baik, Pak. kita ini. Kalau memang yang lain belum, yang ya, internal kita sudah harus sempurna, kita serahkan ke sana. Kalau bisa sudah ada CV kita dilengkapi dengan jasa terakhir kah begitu. Itu lalu ini kalau tempat kuliah kira-kira sudah bisa direkomendasikan. Iya, memang kalau tempat kuliah ini ya minta maaf itu lewat teman-teman di dinas. Kita programkan tahun ini untuk kalau bisa kita menggunakan SMK 2 yang banyak gedung kosong itu. Sehingga waktu itu kita berharap mungkin bisa dilakukan renovasi sedikit. Tapi ini kelihatannya ya agak macet juga. Macet karena mungkin dari sisi program tidak diakomodir tahun ini sehingga dia macet itu. Begitu. Lalu yang berikut saya pikir mungkin kita tidak terlalu pesimis karena itu dulu. Kita tetap siapkan saja. Misalnya dengan ruang-ruang kuliah. Saya yakin misalnya di SMK-SMK kita yang ada ini, macam tadi Bu Haryati sudah sampaikan di sana siap, di Yakebob juga siap. Misalnya teknologi pakan ternak kita pusatkan di Yakebob misalnya, macam begitu. Terus kemudian di Kumbe nanti apa dulu, terus di Tanah Miring apa dulu. Saya pikir sambil jalan, begitu. Karena memang ini minta maaf ya, bukan berlebihan, tapi apa yang kita mau kerjakan sekarang ini, itu memang sudah ditangkap oleh teman-teman dari BP3 OKP itu, minta maaf saya kasih tahu itu. Jadi yang selama ini kita ada berjuang setengah mati untuk ketemu Pak Wamen, lalu ketemu Pak Menteri Pertahanan, rencana idealnya waktu itu. Tapi sekarang ini sudah banyak jalur yang kita bisa dapat, ya. Jadi mungkin kita bisa dapat informasi yang lengkap dari Polije tentang kira-kira standar minimal ketika sebuah prodi jalan itu dia butuh sarana seperti apa begitu. Itu yang mungkin nanti bagian yang penting nanti kita akan diskusi di Polije bersama teman-teman di sana begitu.
termasuk kebutuhan biaya minimal yang kita butuh itu Iya, seperti iya, apa. iya, rapi. Ya, karena itu dia akan masuk dalam kita punya MOU yang kita akan dapat nanti ketika workshop nanti di sini, begitu. Karena teman-teman dari pihak-pihak yang saya sebut tadi itu mereka berkenan hadir juga dalam workshop nanti, begitu. Nah, dan nanti workshop besok itu kalau bisa teman-teman yang sudah kita mau rekrut sebagai dosen juga kalau bisa hadir Hadir, dalam ya. pertemuan, ya. Nah, karena itu lebih besar pertemuannya, begitu. Iya. Begitu kira-kira informasi yang bisa saya sampaikan. Ya, Oke. baik. Mungkin masih ada lain lagi sebelum kita tutup. Silakan. Ya, hanya mungkin Bunda Haryati, hal yang tadi saya sebut nanti mungkin nanti dengan Ibu siapa Ya, baik Pak. Baik Pak. di dinas nanti. Ibu Nanti Sinta, ya. nomornya saya kirim. Nanti saya kirim sama Bunda. Baik, baik, Ya, baik, ya, baik Bapak Alo. Terima ya, kasih. Segera ya, saya baik. koordinasi dengan beliau. Ya, Ya, Ibu Sinta Rumlus. ya. Ya, baik. Mungkin masih ada lain lagi. Pak Dere mungkin ada sesuatu dari tadi ini dia mau takutik ini. Silakan Pak. Siap, 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 siap. Oke, oke. Baik. Masih ada lain lagi Bapak Ibu? Tidak ada ya, Pak Hariman? Ya, saya itu saja tunggu. Saya Ya, lakukan ya, verifikasi ini, lalu saya tunggu itu persyaratan-persyaratan supaya kita print. Nah, sekarang itu persiapan berangkatnya, tanggal berapa ya. apa semua. Itu Kalau nanti ini sudah. nanti berikut. Ya, Ya. oke. Ya, sudah ya. Ya. Sementara ini untuk hal yang pertama kita diskusi. Terima kasih masukannya. Hal kedua yang penting juga itu tim ini akan dalam waktu dekat harus berangkat. Ya. Iya. Nah, ini yang kira-kira menurut Ibu Kabit bagaimana? Tim yang berangkat. Jadi kita lihat di dalam situ perkiraan ada sekitar ya. Karena ini kalau kita 1-2 kali jalan ini pasti pertanggungjawaban segala macam waktu. Jadi kalau bisa itu tim yang besar, sehingga kalau bisa sekaligus terserap. Kita punya anggaran itu. Ini kira-kira bagaimana Ibu? Ya. Oh iya. Siap. Ya. 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 Jadi begini Ibu, kemarin kami sudah sepakat, bukan ya kami ada berapa orang? Ada 4 ya, termasuk Pak Dere kemarin ya. Kita sepakat itu ada dari kami itu mungkin ada sekitar 6 orang tim kita. Terus lain itu silakan dari dinas. Begitu. Nanti tinggal Ibu tentukan. Lalu kemudian yang kedua, mengingat waktu terbatas, kami rencana itu kalau memang hari Senin sudah harus ada di sana. Mungkin itu juga mepet. Tadi saya Artinya ini usulan kami saya. nomor pernah hilang Ya, Bapak. Yang saya habis itu mungkin bisa. Ya. Iya. Hmm. Hariman Dahrif. Oh iya, Yang biasa baik. ketemu Bapak. Baik. Nah, sekarang yang jadi masalah ini tim yang dari kita mau berangkat ini yang kira-kira bagaimana nih? Mungkin Ibu dong punya usulan siapa-siapakah? 6 orang. Ya. Kalau saya sendiri memang sementara tidak. Karena saya harus di tempat. Jadi Baik. kemarin dari saya rekomendasikan nanti Pak Hariman, terus nanti tinggal tambah lagi di situ siapa-siapa, begitu. Ya. Baik Pak Alo, mungkin saya boleh tambahkan. Jadi Silakan. untuk kami, ya untuk yang tim teknologi pakan ternak, mungkin langsung boleh Pak Jasin yang dari SMK Jagebob yang jalan Pak. Oh iya. Supaya dia bisa langsung kolaborasi dengan Poli J. Pak Yasin ya. Jasin, ya. Jasin SPT Pak. Yasin ya. Iya. Oh iya. Nanti saya kirim CV-nya juga ke Pak. Bisa. Jadi Bisa untuk kirim saja. ya untuk pakan ternak mungkin satu itu saja Jasin SPT dari Jagebob Pak. Ya, baik. Ya, Baik. nanti itu saja. Ya. Silakan. Dari saya tambahan itu saja Pak. Oke, baik. Ya. 1. Yang jelas 1 Pak Hariman. Ya toh? Iya, kalau Pak Hariman kan bisa langsung
tackle perikanan juga, Pak. Iya. Terus Tugas Pak ganda. siapa? Sudah dua ini. Saya kemarin ini kita punya publikasi Pak Dere. Saya bilang kau harus ikut untuk itu publikasi. Ya, Pak Dere, betul. Betul, Pak Iya. Dere. Minta Ya, maaf. Pak Dere. Dari ya. sini Pak Hariman ada usul Pak Simon bagaimana? Pak Simon. Ya, Pak Simon. izin Bapak, saya lagi kegiatan pas di hari Minggu itu kami berangkat ke tempat industri. Nah, Ya. saya kalau misalnya waktu 2 hari, saya harus izin dulu ke industrinya dulu, Bapak. Ya. Ah, begitu. Ya. Berarti Ibu Nur ya? Kira-kira. Iya. Ya. Oke. Oke. Ini masih dua lagi nih dari kita. Kira-kira teman-teman rekomendasikan siapa? Ibu Haryati sudah? Atau ada sibuk? Bu Haryati di mute Bu, speakernya, mic-nya. Ya, maaf. Mungkin kalau saya saat ini lagi banyak kegiatan, Pak. Jadi Oke. paling baik Ibu Nur jalan, karena nanti Ibu Nur yang bawa teman-teman yang lain gitu, Pak. Kan Ibu Oke. Nur ini sudah ini di Poli J, gitu. Siap. Kalau Baik. boleh tambah Mas Pur juga boleh itu, Pak. Iya. Di situ Karena Pak. seksi publikasi itu perlu orang banyak, Pak, gitu. Oh iya. Ya, Siapa? ya. Pur ya? Baik, Pur Pak. ya? Pur Jadi, ya? iya. Kalau boleh Ibu Nur ikut jalan, karena nanti kan Ibu Nur nanti yang bersama teman-teman itu, Pak. Oke, oke, oke. Ibu Nur kan yang sudah punya channel. Kalau Pak Simon mungkin agak rumit karena AP-nya ya, Pak Simon ya. Ya. Kemudian bisa tambah Mas Pur itu, Pak. Itu untuk tim dokumentasi itu mantap itu, keren itu. Bisa langsung live. Ya. Baik, baik. Oke, oke. Baik, baik. Ya, ya. Ini Baik, satu Pak. mungkin Pak Jus, dorang di situ mungkin ada bisa juga masuk. Oh iya, betul. Atau Dari Pak dosen Yus. mungkin satu. Oh betul ya, betul Pak. Beserta teman-teman. Kira-kira bagaimana? Pak Yus cocok itu Pak. Bisa ya? Kalau untuk dari teman-teman kelompok dosen, beliau bisa Ya. itu Pak. Boleh mewakili untuk Ya. yang dari kelompok dosen. Karena ini kan semua Ya. teman-teman ini kecuali Pak Hariman. Semua teman-teman Ya. ini kan kami dari SMK Pak. Siap. Siap. Nanti ada satu yang teman dari dosen, ya saya pikir Pak Yus itu sudah boleh bisa mewakili gitu Pak. Baik, baik. Ya. Ini menyangkut waktu juga ini. Memang kalau yang kemarin kita bahas itu dia sekitar tanggal ya hari Senin sudah harus di sana. Tapi ini kita Dari Minggu jalan. Iya, ada Ya. cerita dengan Ibu ini, Bu Kabit. Kelihatannya memang hal ini kita harus diskusikan dengan Pak Kadin. Pak Kadin bisa hari Senin. Jadi kalau sekitar Rabu ya berangkat, Kamis, Jumat, Sabtu di sana, Minggu balik begitu. Oh, Nah, ya. ya, kira-kira begitu. Ya. Jadi maksud tim pergi ke sana itu untuk finalkan itu Diskusi. apa Ya, baik, kurikulumnya, Pak. tenaga pengajarnya, lalu sarananya, lalu kalau bisa PKS-nya begitu. Sehingga besok kita workshop di sini, ya itu kita tinggal sampaikan, lalu tinggal melengkapi dari mungkin dari semua pihak stakeholder yang ada, sehingga kita punya proposal itu bisa jadi begitu. Ya, saya kira begitu ya. Ya. Mungkin sebelum saya tutup, Pak Hariman mungkin ada sesuatu cukup? Oh ya, mungkin Bapak Ibu. Izin Bapak, mau bisa izin Bapak? Silakan, silakan, silakan. Silakan Ya, Pak. izin Bapak untuk saya tadi disebut Bu Haryati, mohon maaf belum bisa gabung karena dalam waktu dekat ini kebetulan kita ini panitia PPS pemilu jadi belum bisa karena ada diklat-diklat. Jadi mohon maaf belum. Kita panitia pemungutan. Siap, Ah, siap, siap. Dan kedepannya bisa Bapak. Waduh, waduh, waduh.
Oke, oke. Dengan Pak Pur ya. Eh, ya sudah, nanti tergantung tim, nanti siapa yang harus siap, nanti silakan disampaikan toh. Supaya mungkin nama hari ini kita bisa masukkan, pas Pak Kepala Seksi juga ada, mungkin beliau bisa berkoordinasi dengan Ibu Sinta di sana, untuk hal-hal bisa disiapkan begitu. Ya, kira-kira siapa mungkin bisa rekomendasikan, ada sekitar 6 orang itu. Hmm. Ya, oke. Mungkin ada hal yang mau disampaikan selain yang kita bicara tadi, atau sudah cukup ya? Cukup ya? Ya, ini Bu Nur sudah cukup ya? Ya, Pak Jos sudah cukup ya, Pak Jos? Iya, Pak. Cukup, Bapak. Ya, ya. Pak Mehmet cukup ya? Atau masih ada hal yang disampaikan? Bapak, mohon izin Bapak, mungkin kalau bisa teman-teman yang rencana ke sana, kira-kira suratnya dan kepastian biar nanti saya koordinasi dengan bagian humas di Polije untuk teman-teman nanti datang, mereka ada posisi ada di sana. Apakah harus kita menyurat? Menyurat itu kapan paling lambat biar kita langsung teruskan ke bagian humas Polije. Saya khawatir jangan sampai hari yang Bapak dorang datang atau teman-teman ke sana, Polijenya masih ada kesibukan lain dan kita belum bisa ketemu dan belum bisa kita diskusi. Ini yang mungkin perlu kita atur Siap, waktu dengan Polije, begitu Bapak. siap, 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 siap. Ya, siap. Jadi seperti tadi saya gambarkan tadi, mungkin waktu ini yang nanti kita coba koordinasikan, kalau memang itu tiket bisa disediakan itu sekitar hari Rabu, berarti targetnya hari Kamis, Jumat, Sabtu kita di sana. Hanya memang yang pertama kita harus pastikan itu surat itu dulu. Surat yang memuat tentang rencana kita ke sana. Lalu di dalam surat yang sama juga tentang rencana tim yang dari Polija akan ke Merauke untuk workshop di Merauke. Begitu. Iya. Jadi mudah-mudahan nanti setelah rapat ini nanti saya akan ke dinas berkoordinasi dengan di sana untuk suratnya seperti apa nanti kita siapkan. Begitu. Siap, Pak. Oke. Ya. Jadi begitu Pak Simon. Siap Bapak, siap. Saya mungkin sebentar saya koordinasi dengan bagian humas. Paling tidak saya beritahu untuk minggu depan itu ada tim dari Papua Selatan untuk ketemu dengan Polije terkait dengan PSDKU di sana untuk diskusi terkait PSDKU. Baik, baik. Oke. Ya. Ya, Malah Bapak. bagus juga kalau misalnya dong bisa ada istilahnya gambaran waktu dari sana, malah bagus juga. Ya, Siap, siap. kita menyesuaikan. Iya, siap Bapak, siap. Ya, tinggal kita menyesuaikan dalam surat begitu. Siap Bapak, siap. Ya, saya pikir begitu. Baik, mungkin ada yang lain, Ibu Kepala Sekolah SMK Kombe sudah ya, atau masih ada lagi? Untuk sementara cukup, Bapak Alo. Terima kasih, Bunda. Ya, ya. Ya. Ya, saya pikir sudah ya semua. Pak Faisal sudah ya. Ya, baik. Mungkin Ibu ada sesuatu yang mau disampaikan sebelum kita akhiri? Kalau dari saya, kegiatan politeknik ini tetap jalan, tetapi tetap dikoordinasikan dengan dinas pendidikan, terutama dengan kepala dinas, biar semuanya lancar-lancar saja, begitu. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Baik, mungkin dari Pak Kepala Seksi, mungkin ada disampaikan, silakan. Sebaik selamat siang untuk kita semua. Jadi pada intinya itu dari kita untuk mendukung pendidikan untuk di Provinsi Papua Selatan, khususnya untuk pendirian politeknik, untuk kita siap mendukung. Semua ini untuk kemajuan Provinsi Papua Selatan. Itu yang saya harapkan
ada sebagai Kepala Seksi Pendidikan Khusus. Itu terima kasih. Iya. Baik, terima kasih penyampaian dari Ibu Kabit dan Kepala Seksi. Saya pikir sudah cukup ya sementara ini pertemuan kita. Selanjutnya nanti kita akan kerja-kerja dalam rangka mempersiapkan itu. Sekali lagi mungkin teman-teman di Bapak Ibu di Zoom, saya mohon kalau bisa dalam waktu sebelum berangkat ini, bahan-bahan yang kita butuhkan dengan ini berkoordinasi dengan Pak Hariman. Kalau saya yakin kurikulum dan macam begitu sudah, mungkin kita perlu di sini itu dia punya CV dari teman-teman yang akan jadi pengajar di sana. Hanya itu saja. Sehingga kalau bisa sebelum kita pergi, mungkin gambaran singkat tentang apa yang kita mau, itu kita bisa siapkan, lalu kita tinggal sinkronkan nanti dengan teman-teman di Polije, begitu. Saya pikir begitu ya, Bapak Ibu. Ya, untuk mengakhiri rapat ini, pertama-tama saya menyampaikan terima kasih kepada Ibu Kabit yang dengan Pak Kepala Seksi yang bisa datang bersama kami di ruangan ini. Juga teman-temanku yang setia sejak awal kita jalan sampai saat ini. Ya, mudah-mudahan dalam jalan kita ini kita sambil berjuang dan tetap berdoa kepada Tuhan, karena atas ridhonya saya yakin itu akan semuanya dilancarkan begitu. Ya, saya pikir terima kasih banyak dan selamat siang untuk kita semua. Sampai pada pertemuan berikut yang kita akan sama-sama hadir begitu. Mudah-mudahan kita tidak sibuk sehingga kita bisa bertemu dalam rapat yang begini untuk saling lihat tatap muka begitu. Terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Siang. Ya. Terima kasih, selamat siang. Selamat siang. Ya. Sudah ya? Iya.